Pak Beni mau tanya Pak. Ya, silakan. Kami perhatikan tadi itu dari semua tempat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera NTT, itu semua motif-motif batik yang paling cantik-cantik itu semuanya untuk kematian ya Pak ya? Itu kenapa Pak? Apakah memang sengaja seperti itu atau memang ada semua daerah memang ada filosofinya atau bagaimana ya? Soalnya semua yang cantik-cantik itu semua untuk kematian semua gitu Pak. Memang sebenarnya kematian itu kan adalah salah satu fase terakhir untuk penghormatan seseorang ya. Jadi kalau saya perhatikan memang semua kain-kain untuk kematian itu indah-indah semua. Jadi ini adalah mungkin salah satu bentuk penghormatan terhadap almarhum, dan juga ini tidak lepas dari kepercayaan dan masyarakat tersebut ya. Tapi sebenarnya tidak cuma untuk kematian ya, saya pikir untuk perkawinan, untuk kematian juga itu biasanya kainnya bagus-bagus semua. Nah ini saya tidak tahu kenapa, tapi memang itu mungkin berhubungan dengan kepercayaan dari masyarakat tersebut bahwa kain-kain yang indah itu ya diberikan sebagai penghormatan kepada almarhum seperti itu. Salah satunya ya. Dan apakah itu kain-kain itu setelah dipakaikan itu masuk ke kuburnya atau dan harus dikubur juga atau bagaimana Pak Beni? Tidak semuanya. Jadi kalau yang di Sumba biasanya itu kain yang dipakaikan sebagai penutup jenazah dan juga kain-kain sumbangan dari kerabat dan dari kerabat yang lain itu akan masuk ke dalam kubur. Tapi kalau yang di Sumatera Barat yang tadi dia hanya sebagai penutup jenazah saja. Kemudian kalau di Batak juga ada, sebenarnya ini juga bisa digunakan sebagai penutup jenazah. Jadi biasanya digunakan sebagai penutup jenazah kalau yang meninggal sudah memiliki anak dan cucu. Jadi pakai ragidum. Nah ini biasanya cuma sampai ke pemakaman saja, setelah itu tidak ikut dikuburkan ke dalam. Kemudian kalau biasanya yang ikut dikubur itu yang di NTT atau yang di daerah NTT itu kebanyakan kain-kainnya yang digunakan sebagai pembungkus mayatnya ikut dikubur, seperti itu. Ada lagi mungkin? Modelnya tadi yang benang emas itu pewarnaannya pakai apa ya? Apakah emang pakai serbuk emas gitu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi benang emas ini sebenarnya memang dia bentuknya benang. Jadi ada dua jenis benang emas yang dipakai di Indonesia. Yang pertama adalah dia dari logam pipih yang terbuat dari emas dan campuran lainnya. Jadi biasanya dia benang pipih, kemudian di dalamnya itu ada benang katun atau sutra. Benang pipihnya itu dililitkan di luarnya benang itu. Jadi memang sangat kecil sekali, harus dilihat di bawah di bawah lup ya. Kemudian ada juga benang emas yang terbuat dari kertas yang disepuh emas. Tetap di dalamnya ada benang, biasanya sutra atau katun. Nah, benang emas yang dari kertas ini biasanya lebih berkilau karena kandungan emasnya itu sampai 90%. Itu 24 karat ya. 90%, sisanya biasanya perak. Tapi sejalan dengan waktu, kalau yang benang emas yang dari kertas ini karena dia dipakai terus tergerus, akhirnya emasnya hilang hingga tinggal kertasnya saja. Kalau yang benang emas dari logam biasanya dia teroksidasi menjadi hitam. Seperti itu. Yang dipakai di Palembang biasanya itu yang kebanyakan yang kertas yang disepuh emas. Kalau yang di Sumatera Barat dua-duanya dipakai. Tapi sekarang banyak yang dipakai benang emas dari plastik. Ya, karena memang benang emas itu mahal dan sekarang menurut informasi yang saya dapat itu agak susah mendapatkan benang emas yang berkualitas bagus untuk songket. Tadi Pak Beni ceritakan, Pak Beni di Jakarta pakai, tetapi tidak pada waktu misalnya ke tempat di mana ada upacara kematian. Pastinya di situ banyak warga Batak yang pasti Pak Beni tidak ditegur, tetapi
tetapi paling tidak pasti akan menjadi satu pembicaraan. Oleh karena itu sangatlah berhati-hati untuk wastra-wastra yang dipakai secara tradisi dan adat, itu kita pilih-pilih dulu. Jadi mana yang memang dipakai secara tradisi, lebih baik kita pilih yang lain saja. Apalagi kalau di daerah asalnya. Nah, kalau kita di Jakarta memang ini boleh saja memakai, tapi kita harus tahu di mana kita memakai itu, kesempatan itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Neneng. Ya, silakan. Itu bagus banget, tapi ternyata untuk membungkus jenazah ya. Nah, Pak, biar kita juga aware nih, kalau di Jogja kan motif Lombok ya itu memang ya itu udah ke kiri lah bentuknya kayak gitu loh Pak. Tapi kalau tenun itu ada cirinya nggak sih untuk kita bisa notice bahwa itu tuh untuk pemakaman itu sih Pak. Hari bisa juga dipakai. Jadi biasanya kain-kain yang bagus-bagus itu dipakai untuk kesempatan khusus. Jadi ini boleh dipakai untuk sehari-hari, tapi kain yang paling bagus biasanya dipakai untuk membungkus jenazahnya. Jadi memang tidak ada ciri-ciri tertentu untuk yang di Sumba ya, bahwa itu untuk membungkus jenazah. Karena kadang-kadang semua kain yang bagus-bagus, jadi yang disumbangkan oleh relasinya itu yang bagus-bagus semua. Karena mereka percaya bahwa di alam setelah kematian dia juga harus tampil seperti di dunia ini, harus tampil, kalau dia raja ya dia harus tampil dengan kain yang paling bagus seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk di daerah lain seperti di Sabu itu ada satu kain khusus yang memang untuk membungkus jenazah, itu namanya hiimea, jadi kain merah. Jadi dia memang kainnya sangat simpel, garis-garis merah dan ada motifnya sedikit. Itu memang khusus dipakai untuk membungkus jenazah. Nah, untuk di tempat lain ada yang ada ciri-ciri khususnya, tapi ada juga yang tidak ada ciri-ciri khususnya. Yang terakhir mungkin ya, jadi ini slide yang terakhir ini ada dari Sulawesi, itu namanya Pori Situtu. Nah ini ya, jadi ini namanya kain ukurannya besar sekali, Pori Situtu. Nah ini Situtu itu artinya tutup. Jadi dia digunakan sebagai menutup benda atau menutup juga tubuh manusia. Jadi ini fungsinya biasanya digantung pada saat upacara adat, kemudian juga sebagai pembatas di ruang upacara dan juga sebagai penutup jenazah. Jadi tidak khusus sebagai penutup jenazah saja, tapi fungsinya itu nanti terakhir digunakan sebagai penutup jenazah, tapi tidak dibawa ke liang kuburnya. Nah, ada juga yang dari Rongkong, kemudian ada juga yang dari satu lagi dari mirip seperti ini, fungsinya sama. Kemudian ada juga yang versi panjang, itu namanya Pori Lonjong, fungsinya juga sama. Jadi dia digantung pada ruang upacara dan juga digunakan sebagai penutup. Jadi kalau pertanyaannya Jose tadi, tidak semua tempat kain yang untuk kematian itu mempunyai ciri-ciri khusus. Kadang-kadang kain yang paling bagus memang digunakan sebagai penutup jenazahnya, tapi ada juga di beberapa daerah kain yang punya format dan warna khusus itu digunakan sebagai penutup jenazah. Seperti di Sabu, saya kebetulan tidak bawa contohnya yang hiimea ya, itu kainnya kecil, seperti ukurannya seperti kain laki-laki, tapi warnanya merah, terus tenunannya jarang-jarang. Jadi memang selalu tenunannya jarang-jarang, warnanya merah, garis-garis, dan ada sedikit motif. Itu digunakan untuk pembungkus jenazah, jadi tidak boleh untuk yang lain. Kemudian juga yang ini, yang palampok ya, formatnya selalu seperti ini. Jadi dia tengahnya putih, ujungnya garis-garis. Ini untuk penutup jenazah, tapi dipakai juga oleh datuk pada saat upacara pengangkatannya. Kemudian ada juga yang warnanya hitam, kemudian seperti ini, sama. Jadi dia dipakai sebagai penutup jenazah. Tapi juga dipakai untuk pada saat upacara pengangkatan
pemuka adat. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jawa, jadi di Jawa kan lurik biasanya ya. Nah, lurik ini juga ada beberapa jenis lurik yang digunakan untuk upacara seperti yang tadi ya, ada tumpar pecah, ada kemudian ada bangun tulang, kemudian ada juga lurik dengklung. Nah, ini adalah lurik-lurik lama yang sekarang sudah tidak dibuat lagi. Karena mungkin upacaranya juga sudah jarang dilakukan, kemudian juga penenunnya juga sudah lupa. Hitungan-hitungan benangnya untuk membuat motif seperti ini mereka lupa. Nah, kemudian kalau ATBM ya itu suatu perkembangan ya, jadi bukan karena tenun gedok sudah jarang dipakai di Jawa kecuali di Tuban, banyak juga yang sudah beralih ke ATBM, itu nggak masalah menurut saya. Tapi kalau untuk kain-kain upacara ini biasanya dibuat dengan tenun gedok. Mungkin Ibu Neneng bisa menambahkan. Untuk lurik ya Mbak ya. Kalau untuk lurik menurut saya itu masih dibuat sih, dan di Jogja pun juga masih dibuat. Kebetulan di sini ada bapak yang pakai lurik, ke bapak yang pakai, ya Pak ya. Ini Pak. Nah, ini kalau nggak salah itu ya, ini yang dipakai bapak ini adalah lurik tumbar pecah. Nih, oh, betul. Nah, ini tadi yang diciptakan oleh Pak Benny untuk waktu Alhamdulillah. Nah, yang semacam ini masih dibuat dan juga masih banyak ininya ya yang dibuat. Tapi sekarang memang lurik itu kebanyakan memang sudah dibuat dengan ATBM. Jadi yang dan gedok itu memang karena juga ukurannya kecil ya, sehingga kalau kita mau pakai harus disambung karena lebarnya kan. Makasih Pak, ini contohnya. Jadi untuk lurik itu masih sih dibuat dan sekarang juga bervariasi ya. Saya lihat ada jadi motifnya lurik, tetapi kemudian di dalam motif itu ada motif dari NTT misalnya gitu. Jadi dikombinasi. Jadi tidak lurik kan sebetulnya dari kata lorek, lirik yang biasanya hanya garis-garis atau biasanya segi empat. Tetapi sekarang ada satu kain yang karena memakai ATBM jadi lebar, tengahnya itu ada motif ambil misalnya dari NTT, salah satu motifnya disertakan di situ. Jadi masih, dan juga sebenarnya untuk upacara mitoni, kemudian turun tanah segala itu masih sebetulnya ada beberapa keluarga yang masih secara tradisi melakukannya. Jadi masih juga memakai yang lurik atau batik. Begitu. Mungkin tambahan sedikit lagi, yang masih dibuat sampai saat ini dengan tenun gedok itu di Tuban. Nah, jadi lurik di Tuban masih dibuat sampai sekarang. Ini yang saya pakai ini dari Tuban ya. Jadi di Tuban itu ada lurik yang polos, ada yang songket. Ini songket. Jadi namanya kalau songket itu namanya lurik kembangan. Kenapa disebut kembangan? Karena motifnya biasanya dari nama-nama kembang. Kemudian ada lurik yang dibuat dengan teknik ikat. Itu namanya lurik talenan kalau mereka bilang. Jadi ada 3 itu dan mereka masih terus membuat yang seperti itu. Di kerak. Mungkin Mbak Luki ini juga banyak riset di kerak. Mungkin nanti bisa tanya-tanya seperti apa perkembangannya saat ini di kerak. Atau Mbak Luki mau memberi nanti bisa tanya Mbak Luki. Beliau kebetulan baru-baru ini juga riset di kerak. Silakan Mbak. Karena saya juga pengen tahu nih Pak Benny, kenapa di Jawa itu tenun motif dari tenun itu tidak berkembang seperti motif-motif tenun di Sumatera ya Pak? Kan kalau kita bisa lihat ini kan tenunnya kan
variatif sekali motifnya ya. Tapi kalau di Jawa itu kan hanya seperti lurik-lurik aja garis kotak-kotak gitu ya, nggak ada variasi yang lain-lain gitu. Itu kenapa ya, Mas Budi? Memang kalau di Jawa itu tradisi batiknya lebih kuat. Jadi mereka lebih ininya ke batik, motif-motif yang bagus-bagusnya ke batik. Kalau di Tenun ya cuma lurik. Ya, betul sekali. Memang kan kalau di Jawa itu produksi atau pembuatan batik, teknik batik itu berkembang dengan baik, tidak dengan tenun. Tenun itu yang hanya lurik saja, dan dulu tenun lurik itu setiap rumah tangga itu ibu-ibu tuh bisa menenun dengan teknik yang lurik ya. Jadi tekniknya sederhana sekali, karena kan kalau menenun itu beda dengan membatik ya. Kalau menenun itu kalau membatik kan motif bisa digambar terlebih dahulu, kemudian diteruskan dengan cantik. Tapi kalau menenun sebetulnya awal itu kan motif itu di kepala penenun itu tidak digambar. Nah itu oleh karena itu di Jawa, karena batik itu lebih populer dan banyak dikerjakan, jadi tenun tuh hanya yang bergaris-garis atau yang kotak-kotak saja gitu. Karena tadi banyak yang nanya lurik, jadi sempat Google bentar kan. Terus lurik yang di Jogja ini kalau berdasarkan website jogjaprof.go.id ini, itu ternyata ada bisa dibikin kayak buat mitoni juga, buat upacara juga. Sementara kan yang sesi lalu kita ngebahasnya juga batik ada yang buat mitoni. Jadi saya orang Jawa tapi juga nggak yang mudun-mudun banget. Jadi kalau antara lurik sama batik ketika buat prosesi itu sebenarnya apakah karena kalau zaman dulunya itu batik buat yang ningrat aja, terus lurik yang buat sederhana, apa gimana? Jadi sebetulnya dua-duanya memang kalau sebagai orang Jawa itu dipakai. Jadi ada yang misalnya 7 bulannya memakai lurik, ada yang upacara 7 bulan itu memakai batik. Hanya memang kalau untuk lurik itu biasanya di tempat-tempat yang katakanlah ini ya, karena luriknya sendiri itu juga didapatnya juga tidak mudah. Karena kan tadi saya sudah katakan membatik itu lebih populer daripada yang tenun lurik. Tapi dua-duanya dipakai, Bu. Ada yang kadang-kadang mereka mengombinasikan di dalam upacara tersebut. Jadi contohnya misalnya pada waktu 7 bulanin itu berganti. Jadi si ibu yang hamil ini kan biasanya dimandikan, kemudian memakai 7 kali busana yang berganti-ganti. Itu bisa dengan memakai batik ataupun dengan lurik. Jadi sebetulnya boleh pilih saja salah satu, dua-duanya sama. Ya. Terima kasih.